Okay, let's go. Halo semuanya, balik lagi ke channel podcast Gudang Kripto, di mana kita di sini mau ngebahas terkait dengan apa yang terjadi atau industri kripto yang terjadi di Indonesia, di mana kita sudah mengundang langsung Bapak Robi Bun. Beliau adalah Kepala Suku Asosiasi Blockchain Indonesia. Thank you, bro. Atas undangannya. Terima kasih kembali Pak Robi. Ini enaknya dipanggil Pak Robi atau apa nih? Biar lebih santai. Panggil bro aja lah. Panggil bro. Iya dong. Atau panggilan sayangnya Kanda. Boleh ya Kanda. Nah, Kanda, kita di sini mau bahas santai aja, relax, nggak perlu ribet, nggak terlalu formal-formal banget. Oke. Dimana kita di sini mau bahas terkait dengan pentingnya tuh apa sih ngebangun trust terkait dengan kripto untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk exchange lokal. Karena kan kita tahu sendiri masyarakat Indonesia itu banyak banget yang masih trading di exchange luar, Kanda. Gitu. Nah, jadi kedepannya Kanda sebagai Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia sekaligus advisor dari Gudang Kripto sendiri di sini boleh kasih wejangan. Atau aku mau nanya-nanya nih Kanda ya. Boleh, bro. Boleh. Terima kasih. Kanda, boleh tolong ceritain nggak Kanda? Dari awal mula Kanda tuh masuk ke dunia kripto Indonesia seperti gimana biar teman-teman juga di sini bisa tahu dan bisa nge-build trust juga. Ya. Sayanya sendiri masuk ke kripto khususnya awalnya di 2017. 2017 founder kita Sumardi pada saat itu mengajak saya untuk menilik yang namanya penambangan aset kripto, yaitu pada saat itu kita melakukan penambangan Ethereum. Nah, di 2017 itu baik untuk alat melakukan penambangannya itu cukup sulit didapatkan. Nah, seiring berjalannya waktu kita melakukan pencarian mesin pertambangannya dan lain-lainnya, dan akhirnya mulai berjalan. Nah, setelah berjalannya penambangan aset kripto tersebut pada saat 2017 masih sangat sedikit yang namanya pedagang atau exchange pada saat itu. Oke. Nah, industri aset kripto di tahun 2017 masih sangat seksi. Baik biaya penarikannya, baik biaya transaksinya, itu sangat seksi, Alex, pada saat itu luar biasa, sehingga kita melihat adanya opportunity di sana. Oke. Karena kita memiliki Ethereum hasil penambangan kita, ketika kita mau lakukan penjualan dengan saat itu exchange yang pilihannya tidak banyak, akhirnya kita berpikir kenapa kita tidak membangun sebuah perusahaan untuk bisa bersaing di Indonesia dengan aturan dan regulasi yang ada. Walaupun pada saat itu 2017 Bapepti belum mengatur yang namanya perdagangan aset kripto. Nah, kita membangun di 2018 Januari kita sudah mulai terbentuknya yang namanya PT Rekeningku.com Indonesia, yang disebut pada saat itu labelnya Rekeningku. Pada saat itu Rekeningku. Nah, berjalannya waktu karena penyambutan Rekeningku itu susah buat para investor asing, dan branding dari Rekeningku itu sudah sering banyak diketahui teman-teman Reku. Akhirnya kita melakukan rebranding terhadap yang namanya Rekeningku menjadi Reku pada saat itu. Oke. Nah, penambangan aset kripto kita berhenti melakukan penambangan ketika Ethereum melakukan fork atau melakukan perpindahan mekanisme yang dari proof of work menjadi proof of stake. Oke. Sehingga seluruh alat penambangan kita itu tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk melakukan penambangan Ethereum. Ya. Nah, akhirnya kita mulai fokus
kepada perdagangan aset kripto, mulai dari Bapepti sampai peralihan OJK dan sampai hari ini. Seperti itu, Alex. Luar biasa. Jadi cikal bakalnya dari 2017 tuh, Yes. Kanda ya. Jadi sampai dengan hari ini udah 8 tahun, 9 tahun ya. Iya, Ya, 8 tahun. jalan ke 9 tahun nih, luar biasa. Ini udah jadi kakak senior dari gudang kripto ini. Sama-sama. Nah, Kanda sekarang kan posisinya lagi menjabat ini jabatan kedua ya Kanda ya, kalau nggak salah. Ya, sebagai ini posisi periode kedua. Periode kedua, maksudku luar biasa. Nah, kalau dari sisi Kanda sendiri, Kanda sebagai orang nomor 1 di Asosiasi Blockchain Indonesia sendiri, kalau dari POV seorang Kanda Robi, ini tantangan terbesar industri kripto yang ada di Indonesia ini, boleh sedikit diceritain nggak Kanda ke kita? Ya, tantangan awal sebagai pedagang itu pastinya ketika masa peralihan dari Bapepti ke OJK. Pastinya teman-teman semua khawatir apakah ada gelombang atau riak dalam hal pengawasan dan pengaturan. Dan ternyata apa yang kita khawatirkan tidak semenakutkan itu. Peralihan itu berjalan sangat smooth, artinya tidak ada yang namanya perubahan yang sangat signifikan karena OJK mengambil langkah-langkah grandfather rules sehingga seluruh apa yang sudah pernah atau sudah diatur oleh Bapepti diimplementasikan full di dalam OJK pada saat itu. Nah, dengan implementasi tersebut, OJK juga melakukan beberapa hal perbaikan-perbaikan menuju sesuatu pengaturan dan pengawasan yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu OJK dalam waktu 1 tahun setelah mengeluarkan POJK 27 tahun 2024 di akhir 2025 OJK juga mengeluarkan kembali yang namanya POJK 23. Nah, itu yang menyempurnakan aturan daripada perdagangan aset kripto yang sebelumnya terbatas pada produk spot. Nah, sekarang sudah ada produk derivatifnya. Jadi, luar biasa. Termasuk langkah yang cukup cepat dan signifikan bagus dari regulator kita, OJK, membuat mekanisme perdagangan di Indonesia semakin baik. Nah, di luar daripada tantangan yang dalam kita istilahkan internal, yang eksternal itu tantangan yang paling berat adalah hadirnya para pelaku atau pedagang global lainnya di Indonesia. Yang sering kita dengar itu sebagai pedagang ilegal. Bisa dibilang pedagang ilegal ini ilegalnya di Indonesia karena tidak memiliki license ataupun perizinan di Indonesia, tapi di negaranya sendiri mereka punya license-nya. Nah, harapannya pelaku-pelaku global ini tidak lagi berada di wilayah abu-abu. Harusnya segera melakukan perizinan di Indonesia sehingga bagi pelaku global ini bisa melakukan dan menjalankan aktivitas yang kita sebut sebagai same playing field. Jadi tidak kucing-kucingan lagi, semuanya transparan dan mengikuti aturan dan regulasi yang ada di Indonesia. Seperti itu tantangan yang paling besar. Lalu itu kan tantangan paling besar, terutama perpindahan dari Bapepti ke OJK itu kalau nggak salah itu di awal-awal 2025 ya? Ya, di 2025 Januari. Ya. Kurang lebih udah setahun ya? Udah setahun, dan salah satu hal yang paling menjadi tantangan kita juga untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna di Indonesia adalah terkait pengenaan pajak dalam transaksi. Nah, pengenaan pajak dalam transaksi, kenapa itu menjadi tantangan yang paling besar? Akan sulit bagi pengguna Indonesia untuk melakukan transaksi harian yang terus-menerus, kontinu. Karena dengan pajak final yang dikenakan tersebut, pengguna akan sulit mendapatkan investasi yang baik, karena transaksinya akan selalu ada biaya ekstra di dalamnya, yaitu pajak. Baik, terutama kalau
apa namanya, sekarang kan dunia kripto Indonesia sudah banyak dimasuki oleh Gen Z ya kan ya. Betul. Gen Z kan mereka itu punya darah itu adalah gennya tim mendang-mending. Betul. Tim mendang-mending ini yang berbahaya kan Iya, ya. iya. Biasanya kena pajak dan lain-lain itu mereka ngitung walaupun cuma kecil, tapi karena dikali banyaknya transaksi ya kan ya. Benar. Jadi sebenarnya harus ada relaksasi dari sisi pajak. Oke. Walaupun secara kita berhitung pengenaan pajak ini dengan jika kita sebagai warga Indonesia, jika mengikuti aturan yang ada, kita bertransaksi di luar negeri itu jauh lebih mahal sebenarnya. Iya. Karena hitungannya pajak final yang dikenakan bagi kita yang melakukan transaksi di luar negeri itu ada 1%. Oh, Nah, dari nilai transaksi kan? Yes. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi di luar negeri, maka transaksi ketika melakukan penjualan kena 1%, tapi di saat melakukan pembelian juga ada 1%. Kenapa? Transaksi yang dihitung adalah crypto to crypto. Jadi istilahnya aset to aset. Jadi ada perhitungan konversinya, sehingga ketika baik melakukan penjualan ataupun pembelian, dua-dua sisi itu dikenakan PPh-nya, yaitu 1%. Ya, Sehingga masing-masing 1%. Sehingga ketika semua transaksi dan terjadi dan itu hitungannya udah 2% yang dikenakan. Dengan apa yang menjadi dikenakan jika kita melakukan transaksi di pedagang lokal yang memiliki izin. Iya. Jika melakukan transaksi di lokal yang memiliki izin, itu kenanya hanya ketika melakukan penjualan aset, yaitu 0,21%. Iya, belinya aman, sudah free karena kita bukan dianggap sebagai komoditi lagi, sehingga unsur PPN-nya itu tidak ada. Luar biasa. Jadi lebih hemat nih ya buat teman-teman, terutama buat Gen Z yang pakai uang papanya buat belanja-belanja kripto. Paling enak tuh transaksi udah semuanya fokusin aja di exchange lokal. Gitu ya kan ya. Namun pakai uang papa juga harus dengan bijak. Betul. Seperti itu ya. Jangan sampai apapun keputusan kita karena FOMO sesaat ataupun karena melihat kondisi ataupun mendengar informasi baik dari sosial media, dari influencer, menyebabkan kita mismanagement terhadap keuangan. Jadi butuh benar-benar edukasi bagaimana memanage keuangan kita itu dengan baik dan benar. Luar biasa, thank you Kanda buat masukannya. Kanda Robi, boleh sedikit cerita nggak? Kanda kan udah dari 2017 nih, masuk ke dunia kripto Indonesia, dan kita udah tahu udah senior lah levelnya kalau udah dari 2017 gitu ya, dari sebelum zaman COVID. Sementara kalau untuk di 3 tahun terakhir nih Kanda, kita tarik garis, let's say dari 2022 atau dari 2023, perubahan apa saja sih Kanda yang benar-benar terasa banget untuk dunia kripto Indonesia sendiri? Kalau bagi sisi pedagangnya sudah pasti masa peralihan. Masa peralihan karena regulasi itu dibuat sudah sedemikian rupa dengan baik. Dalam hal ekosistem yang dibentuk begitu sempurna, baik definisinya itu diatur dengan baik, fungsi dan tujuan masing-masing pihak itu sudah diatur dengan baik. Misalnya, kita bilang pengguna itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah apa? Ya, melakukan investasi aset kripto dengan baik dan benar, tidak menggunakan dana-dana yang tidak seharusnya dipergunakan untuk investasi, baik itu misalnya pinjol dan lain-lain, ataupun dana-dana yang terindikasi adalah mekanisme mau melakukan pencucian uang. Nah, hal-hal itu semua sudah diatur dengan baik di dalam POJK. Kemudian definisi sebagai sebuah bursa adalah sebagai pengawas transaksinya, kemudian clearing sebagai pengamanan dalam hal uang fiat, kemudian ada custody sebagai pengaman aset kriptonya, dan fungsi sebagai pedagang adalah mempertemukan penjual dan pembeli di dalam
platform perdagangan aset kripto itu sendiri. Jadi mekanismenya udah cukup lengkap dan OJK sebagai sebuah payung regulator yang memberikan pengawasan penuh baik mekanisme transaksinya dan seluruh aturan yang telah dibuat. Jadi gatekeeper-nya itu semua sudah ada. Kalau kita bilang dalam sepak bola, dari gelandang sampai kiper semua sudah lengkap. Semua lengkap ya. Yes, itu Luar biasa. Jadi memang benar-benar industri kripto di Indonesia sendiri, kalau Kanda gambarkan sebagai permainan sepak bola, itu udah benar-benar lengkap ya Kanda. Yes. Dari penyerangnya sampai dengan gatekeepernya itu semua udah ada, dan mereka profesional dan bisa ngejaga biar trust untuk warga negara Indonesia sendiri tetap trading di exchange lokal. Sementara kalau dari cuan gak cuannya, malah enakan trading di exchange lokal. Tadi cuma 0,21%. Waktu jual, waktu beli nggak kena pajak apa-apa. Ya, walaupun dalam hal bertransaksi aset kripto, baik itu perusahaan yang sudah mendapatkan izin dan lain-lainnya, itu tidak menggaranti kita akan selalu untung. Maka harapan kami dan kita seluruhnya pedagang aset kripto lakukan investasi itu dengan bijak. Bukan karena dengan FOMO, teman-teman bisa menganalisa seluruh aset kripto yang diperdagangkan dengan baik, kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi, kapan paling tepat untuk mendapatkan keuntungan, itu semua ada di dalam tangan kita sendiri masing-masing. Jadi sehingga ketika investasi kita mengalami keuntungan ataupun kerugian, bukan atas dasar tidak adanya evaluasi terhadap manajemen risiko. Jadi semua pengguna wajib melihat bagaimana investasi kita itu kita lakukan dengan baik dan benar. Dalam hal baik di aset kripto, mau di pasar modal, mau kita investasi emas pun, pasti ada momentum yang kita bisa mendapatkan keuntungan dan kadang-kala kita bisa kerugian. Jadi harus benar-benar bijak dalam hal ini. Terima kasih Kanda, luar biasa wejangannya. Kanda, nah jadi sekarang itu kan market kripto itu lagi benar-benar curang ya. Kemarin kita udah ngerasain Bitcoin all time highs di 2025 akhir-akhir di Q4-nya. Terus tahun baru agak naik turun. Tiba-tiba kemarin Trump sembarang ngeklik jadi ada rudal. Rudalnya jatuh, paralel juga semua market kripto turun, even sampai tadi yang Kanda juga jelaskan emas juga ikut anjlok juga tuh Kanda. Nah, ini tuh normal atau memang ada perubahan besar yang seperti apa ya Kanda? Kalau kita lihat ya Alex, mengenai kripto sebenarnya siklus mengenai naik turunnya Bitcoin itu bagi teman-teman yang sudah melakukan investasi kripto itu dari tahun 2016, 2012, saya rasa mereka paham mengenai siklusnya kripto, siklusnya Bitcoin yang berjalan per 4 tahun adanya halving days. Nah, ketika kalau kita melihat kondisi sekarang ini, secara historicalnya itu memang lagi masa-masanya menuju bearish market. Nah, ini bukan sebuah advice dalam hal kita harus beli atau bagaimana. Lakukan dengan bijak. Kadang-kala karena pengguna itu FOMO, ya, ketika harga lagi naik-naiknya, Bitcoin lagi naik nih, orang pada rame-rame beli. Padahal di saat naik-naiknya harga Bitcoin tersebut, itu adalah masa para investor atau pengguna kripto itu lagi menjual untuk mendapatkan keuntungan, ya kan? Nah, di saat sekarang market ada di bawah, harusnya bukan menjadi fear bagi kita. Ketika market itu turun,
adalah saatnya kita melakukan DCA. Ya. Inilah yang namanya kita harus rutin dan telaten Oke. melihat dan membaca market. Ya. Ketika orang takut, itulah saatnya kita untuk masuk. Oke. Biasanya. Nah, ini adalah beberapa hal yang kadangkala salah bagi pengguna. Ya. Ya kan, ketika market lagi tinggi-tingginya, semua berbondong-bondong untuk masuk. Padahal kan terbalik. Betul. Ketika harga lagi tinggi-tingginya, itulah saatnya kita check out. Tapi ketika market lagi turun-turunnya, saatnya kita mulai melakukan DCA untuk mendapatkan keuntungan investasi yang lebih maksimal. Mungkin itu yang harus diketahui oleh para pengguna yang baru. Ya, jangan beli di pucuk ya kan? Siklus 4 tahun itu benar-benar harus dipelajari. Ya. Karena itu sangat-sangat membantu bagi kita yang investasi di aset kripto. Oke, luar biasa Kanda. Terus kenapa sih Kanda trust seseorang tuh di kripto tuh fragile? Maksudnya kayak mereka tuh banyak, aduh takut nih mau mulai main kripto gitu. Sementara apalagi, wah saya pribadi ya Kanda, saya tuh sama keluarga-keluarga, itu keluarga-keluarga tuh mereka tuh geng emas. Yes. Emas naik nih Lex, jadi 3, something, jadi 3, something. Terus waktu Bitcoin sekarang, Bitcoin juga lumayan kandas Kanda. Yes. Kalau aku coba buka gudang kripto itu di harga 1,4 miliar per token, 1,3, 1,4. Itu lumayan hancur tuh Kanda. Itu saya paling dapet tuh. Saya paling kena tuh sasaran tembak paling empuk. Gimana Bitcoin lu gitu. Biasanya ditanya-tanyain gitu. Nah, apa sih Kanda yang membuat trust seseorang ini buat main kripto tuh fragile atau kayak gampang ragu lah gitu. Apa yang Alex rasakan sebenarnya saya pernah rasakan di tahun 2019, Lex. Oh iya. Khususnya di keluarga. Ketika kita pulang, wah bos Bitcoin pulang. Oke. Bagaimana Bitcoinmu hari ini? Oke. Karena 2019, 2000 itu kan lagi harga-harga ngedip banget ya. Iya. Nah, pada saat itu bagi kita akan sulit menanggapi hal-hal negatif. Ya. Tapi bagi kita yang sudah pernah mengalami satu siklus atau 2 siklus yang namanya Bitcoin halving, kita akan jauh lebih percaya. Kenapa? Nggak akan beda dengan emas. Emas kenapa hari ini yang sudah ada di harga 3 jutaan, tiba-tiba turun ke 2 juta 700, 600, 400 gitu. Kenapa kita nggak panik ya? Iya, benar. Karena kita yakin emas itu ada siklusnya juga. Dengan kondisi seperti sekarang ini bisa menjadi lebih baik. Nantinya ke depannya kan para ibu-ibu yang beli emas sekarang pastinya berbondong-bondong lagi mau beli emas. Betul. Karena harga emas lagi murah nih katanya. Padahal sebelum-sebelumnya harganya di bawah 1 juta. Iya. Tapi sekarang 2,5 atau 2,6 juta itu dianggap murah, Lex. Benar. Karena udah pernah ada di 3 ribuan. Oke. 3 jutaan, betul. 2 jutaan ke 3 jutaan. Nah, begitu juga dengan Bitcoin. Bagi teman-teman yang sudah mengalami 2 kali 3 kali siklus, bukannya mereka berbondong-bondong untuk mulai melakukan investasi lagi. Iya. Masuk, ini harga yang sudah saatnya kita untuk masuk. Oke. Setelah ini masih ada retrace ke bawah lagi, mungkin di bawah 1 M atau bagaimana. Ini saatnya bisa masuk lebih banyak lagi. Oke. Nah, hal seperti ini harus dilalui beberapa cycle. Ya, jadi menurut saya hal ini wajar. Semua pasti ada fear. Buat teman-teman yang megang emas juga seperti itu. Ketika emas lagi turun, bagi yang baru pemula belajar beli emas, pada takut nih. Emas gua mau jadi apa nih? Gitu. Begitu juga misalnya yang baru belajar di pasar modal. Dengan contoh sekarang ini, untuk pasar modal harga lagi buruk sekali. Tapi bagi pemain pasar modal yang sudah cukup lama dan profesional, ini saatnya menampung. Oh iya. Benar nggak? Betul. Nah, bagi kita yang pemain di kripto dengan harga saat ini,
ada hal yang paling bagus, ada harga 1,3 M, kenapa kita mau beli yang di harga 2 M? Betul, setuju. Karena masih ada teman-teman kita yang sebelum-sebelumnya juga beli di harga 2 M. Betul nggak? Betul. Jadi sebenarnya perdagangan yang namanya investasi itu, setiap perdagangan itu pasti ada yang untung dan pasti ada yang rugi. Oke. Nah, bagaimana kita menyikapi agar segala tindakan yang kita ambil itu menjadi nilai yang baik bagi investasi kita, guys. Luar biasa, thank you Kanda. Jadi pepatah lama yang mengatakan bahwa pengalaman mengajariku segalanya itu terjadi ya di Kanda ya. Yes. Jadi memang Jadi itu pepatah itu nggak mungkin karena satu kejadian iya, terus itu menjadi pepatah terus gitu betul, kan. betul. Tapi karena sudah melalui banyak hal, itulah yang sering dipakai orang. Iya, luar biasa. Jadi buat teman-teman tuh nggak perlu khawatir lah sekarang. Harga lagi turun, ini malah saatnya buat kita ngeraup ya. Iya. Kanda, itu saatnya. Yuk, teman-teman jajan di gudang kripto. Terus Kanda, buat terutama trader-trader pemula nih Kanda, aku mau tanya, kesalahan-kesalahan apa sih yang benar-benar sering kejadian untuk trader-trader pemula kita paralel di saat yang sekarang nih lagi harga lagi naik turun seperti itu Kanda. Terutama Bitcoin yang lagi lagi down banget, untuk Ethereum juga yang lagi jatuh juga gitu. Ini dua token yang paling sering dibicarakan kan Kanda? Ya. Kalau menurut saya para pemula selalu menyalahkan situasi. Karena apa? Situasi dengan kondisi belum memahami produk itu dengan baik. Baik. Oleh sebab itu belajar itu bukan hanya bisa berdasarkan satu sumber. Oke. Sampai hari ini pun saya terus belajar. Begitu juga Alex dan teman-teman pelaku usaha yang lain membaca market, membaca situasi baik ekonomi, politik dan lain-lainnya. Nah, yang kendala paling besar bagi teman-teman kita pemula adalah begitu melihat sebuah media informasi, ya namanya itu juga promosi dan edukasi. Kalau dikemas dengan cantik, maka orang akan minat untuk membeli. Iya. Kalau kemasnya hanya sekedar, ini belum tentu nih, kan Iya, gitu. iya. Tapi begitu kemasannya cantik dan bagus, melihat, wah, dengan saya berinvestasi di aset kripto, ternyata orang ini bisa berhasil. Orang ini bisa mendapatkan mobil mewah. Orang ini bisa mendapatkan rumah yang besar. Orang ini bisa menjalani hidup dengan baik. Ya. Ya. Namun, kalau dilihat historical dari orang ini, bukan dalam waktu seminggu dia langsung seperti ini kan kejadian. Bukan hari ini beli, besok langsung udah kaya raya. Betul. Tapi itu menjalani proses yang demikian panjang. Ada jadi sales sisir, ada sales minyak rambut, dan lain-lain kan. Proses hidupnya udah cukup panjang. Tapi dengan proses hidupnya yang cukup panjang ini, dia belajar nggak? Ya. Kita mengikuti hal-hal yang berat dilalui nggak? Ya. Setiap hari dia belajar menganalisa market, belajar melihat market, melihat produk, dan lain-lainnya. Sehingga hari ini, apapun yang dia eksekusi, bisa sesuai dengan cara berpikir dan cara investasi dia yang baik. Oke. Jadi, buat teman-teman adalah pelajari susahnya. Jangan pelajari enaknya. Gitu loh. Jangan kita lihat, saya investasi beli mobil mewah. Tidak. Tapi bagaimana dia bisa mulai beli mobil mewah? Paham. Dia sudah melalui banyak tahapan-tahapan yang harus dia pelajari, baik edukasi, baik mengikuti pelatihan, mengikuti mempelajari banyak sumber dan lain-lain, buku dan lain-lainnya. Dan saya yakin teman-teman yang melakukan edukasi ini, dia bukan begitu lahir sudah terisi. Ya. Sudah bisa bahas mengenai apa yang ada di market dan lain-lain. Tidak, dia banyak membaca, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga dia terisi dan dia bisa menyampaikan yang baik dan benar untuk teman-teman bisa menikmati.
Oke, luar biasa. Jadi trust the process ya Kanda ya? Yes, Ya, karena harus proses. harus proses. Karena hari ini saya yakin gudang kripto mungkin salah satunya Rekku juga. Ya. 8 tahun bukan perjalanan yang sederhana dan singkat Betul. untuk bisa mencapai sampai hari ini. Semuanya pasti proses. Ya. Ya. Kalau tidak mengalami proses, dan saya yakin seluruh pedagang aset kripto yang ada di Indonesia, dan kita bisa tahu dari hasil data yang dikeluarkan oleh OJK yang kemarin pernah Pak Hasan sampaikan, yaitu salah satunya adalah pedagang aset kripto yang ada di Indonesia masih membukukan, tercatat pembukuannya itu 72% dari total pedagang kita itu masih mengalami kerugian. Oh gitu Kanda. Iya. 70%, 72% pedagang itu masih dalam kondisi pencatatan buku merah. Oke. Nah, artinya mendirikan exchange pun butuh proses. Iya. Begitu juga dengan hidup kita, begitu juga dengan investasi kita. Semua itu harus proses, Lex. Nggak ada semua kejadian instan. Ya. Yang hari ini kita lihat adalah apa yang sudah mereka lalui, proses jatuh bangun yang sudah mereka lalui, hari ini bisa seperti itu. Oke. Nilai bagus nih buat teman-teman semuanya. Semuanya butuh proses teman-teman. Nggak ada yang instan. Mie instan aja harus direbus. Yes, correct, bro. Benar. Mie instan aja harus direbus. Jadi teman-teman trust the process. Jadi kalau teman-teman melihat salah satunya Kanda Robi di sini sudah sesukses ini beliau. Lalu ada lagi teman-teman yang lain yang melihat tokoh kripto itu ada yang mobil sports car-nya warnanya mentereng ya. Iya. Kanda itu bukan dari bangun pagi santai dia duduk-duduk tiba-tiba ada mobil bagus di garasinya dia. Iya. Tapi memang benar-benar dia jatuh ke bawah, naik, dijatuhin lagi, dan itu semua dijadiin pelajaran. Iya. Karena semua kesalahan itu dijadikan oleh mereka sebagai opportunities. Iya. Sama seperti sekarang kripto yang lagi hancur, Benar. lagi di bawah karena ada 1-2 orang penguasa dunia yang sembarangan nembak rudal. Nah, di sini bisa jadi opportunities juga ya Kanda? Benar. Iya, itu dia teman-teman. So, pelajaran paling penting dari Kanda Robi untuk sekarang adalah trust the process. Yes. Yes. Kanda, nih dalam kondisi market yang sekarang ya Kanda ya, yang lagi banyak bar-bar merah nih, banyak lilin-lilin merah bertebaran. Nah, ini kenapa memilih exchange yang aman itu sangat krusial untuk seorang trader Kanda? Boleh tolong sedikit? Sebenarnya baik merah ataupun hijau, memilih exchange yang dapat dipercaya itu adalah sesuatu hal yang paling utama kita lakukan di saat awal kita mau melakukan sebuah investasi. Baik. Dengan tujuan harapannya ketika kita mendapatkan keuntungan dan sesuatu hal yang positif buat kita, baik itu apapun terkait uang kita, yang paling penting adalah bagaimana melindungi aset kita. Nah, bagaimana kita bisa yakin dan melindungi aset kita jika tidak ada sesuatu yang menjadi pegangan baik buat kita. Oke. Hal yang paling positif adalah dengan mencari exchange, misalnya salah satunya gudang kripto dalam hal ini adalah memiliki license, ya. Kemudian pajaknya sudah dibayarkan, karena kita sebagai exchange ataupun gudang kripto sebagai exchange wajib pungut terhadap seluruh transaksi penggunanya, sehingga pajaknya sudah pasti dibayarkan, gitu ya. Pasti. Kemudian ketika terjadi dispute dalam hal transaksi, ada tempat mengadu. Oke, paham. Ada tempat kita untuk melakukan pengaduan terhadap keluhan kita. Di sini bukan hanya sebatas dari adanya bursa sebagai pengawas transaksi kita, kemudian udah ada OJK-nya juga. Kemudian di dalam OJK juga ada satu lembaga IASC namanya, Indonesia Anti-Scam Center, yang ketika kita sebagai pedagang ataupun sebagai pelaku usaha melakukan tindakan scam dan fraud dan lain-lainnya, maka pengguna bisa melakukan laporan di situ.
Oke. Sehingga secara pelindungan baik aset keuangan kita itu lebih terjamin. Ya. Bagaimana Lex? Pertanyaannya adalah ketika kamu punya 1 miliar rupiah, Ya. sederhananya, Ya. terus kamu bertransaksi di exchange global, Baik. terjadi satu dispute, ya, antara hitungan profit kamu ataupun keuntungan investasi kamu di luar negeri, terus kamu mau klaim dan tidak digubris. Siapa yang harus kamu cari? Betul, Ya. itu yang Siapa yang harus kamu cari? Misalnya, kantornya di mana misalnya? Siapa regulator yang mengawasinya? Ya. Kamu tiket PP 2 kali ngurus aja habis habis. CM-mu. Betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau di Indonesia, semua tersedia layanannya. Ya. Ya, baik ada aduan konsumen, kenyamanan konsumen, silakan. Jadi benar-benar baik uangnya juga sudah ada di lembaga clearing, asetnya sudah Iya. ada di custody, semua sudah digaranti keamanannya. Betul. Jadi yang paling penting buat saya sendiri secara pribadi, saya juga pasti keinginan saya uang saya itu bisa aman dan nyaman. Setuju, luar biasa Kanda. Jadi memang exchange lokal itu secara spek itu memang sudah benar-benar bikin kita sebagai trader-trader, terutama trader Indonesia itu nyaman dan aman ya, Yes. Kanda. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, ya uang kita udah jelas ada di mana. Ya. Ada lembaga juga yang memang mengawasi Benar. untuk exchange ya Kanda ya. Walaupun sekarang kelihatannya exchange lokal itu lebih punya biaya lebih mahal, tapi teman-teman juga harus bisa memahami seluruh transaksi Anda tercatat dan diawasi dan secara pajak juga sudah dibayarkan. Yes. Jadi dari Anda untuk Anda sendiri. Ya. Ketika Alex bertransaksi di luar negeri dan keuangannya tidak tercatat, ya, bagaimana Alex bisa menikmati hasil yang Alex dapatkan dari luar negeri, Betul. ya, untuk bisa dibukukan sebagai aset dan keuangan Alex. Ya. Itu yang menjadi hal bagi teman-teman atau adik-adik kita generasi muda ini tidak pahami. Oke. Gitu. Walaupun dalam hal ini kita dari satu sisi di asosiasi juga berupaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, juga memfasilitasi agar ada pemberian masukan yang baik terkait pengenaan pajak. Oke. Ya, harapannya nantinya setelah diskusi panjang dengan Dirjen Pajak DJP, kita bisa mendapatkan yang lebih baik sehingga teman-teman bisa nyaman bertransaksi aset kripto di pedagang global lokal, khususnya seperti gudang kripto. Terima kasih banyak Kanda, luar biasa ini supportnya. Terus Kanda, ini peran si exchange lokal ini sendiri ya. Kalau untuk kita ngomongin soal trader-trader yang memang masih belum tradingnya miliaran gitu ya, kita sebut trader beginner gitu. Contohnya kayak saya juga nih Kanda. Ya. Nah, ini perannya exchange lokal sendiri itu seperti apa sih Kanda untuk trader-trader yang masih baru, yang masih mau mencari rupiah-rupiah untuk jajan malam mingguan? Contohnya seperti itu Kanda. Ya, sebenarnya sebelum kita mulai masuk investasi, edukasi harus berjalan dulu. Siap. Kita harus belajar banyak, baik dari sosial media dan lain-lain. Tapi jangan lihat bagaimana cara dia beli mobil. Oke. Jangan lihat bagaimana dia cara beli rumah, bagaimana cara hidup dia sekarang. Tidak. Tapi yang harus dipelajari adalah bagaimana dia menuju hari ini. Prosesnya, edukasinya harus dapat. Ya. Bagaimana manajemen risiko yang dilakukan, investasi yang selama ini dilakukan apakah konyol atau tidak konyol. Nah, itu yang harus dipelajari, itu satu. Kemudian asosiasi dengan pedagang lokal yang sudah berizin seperti Gudang Kripto, Reku, dan beberapa teman-teman pedagang lainnya selalu melakukan literasi dan edukasi. Oke. Ya, khususnya untuk di edukasi yang dilakukan oleh asosiasi yang dalam kapasitas cukup besar, yaitu adanya bulan literasi kripto, yang dimana keterlibatan seluruh pedagang aset kripto yang ada di Indonesia untuk memberikan edukasi dan literasi ke
beberapa kota-kota yang ada di Indonesia. Yes. Nah, harapannya itu bisa membuka wawasan, pengetahuan buat teman-teman yang baru untuk berinvestasi, baik dari sisi aset kriptonya, pengembang blockchain-nya, dan edukasi lain-lainnya. Oke. Harapannya di kemudian hari, selain daripada literasi yang umumnya, kita juga sudah masuk ke dalam literasi Ghost to Campus bersama para pedagangnya dari lokal. Siap. Nah, literasi dan edukasi itu tidak pernah yang namanya cukup. Oke, kan. Selalu kurang. Ya. Karena kita berharap edukasi dan pengetahuan terhadap kripto itu terus berkembang di Indonesia yang saat ini menurut kita pengguna aset kripto di Indonesia itu masih terbilang kecil dengan jumlah penduduknya ya. Yang tercatat sekarang kan 19 juta pengguna ya, dengan jumlah penduduk kita yang 200 ya sekian, 250 juta ya, orang, 270-an 70 juta. Ya. Luar biasa. Nah, Kanda, di sini kalau untuk Kanda sendiri sebagai seorang ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, di sini ada kisi-kisi nggak sih, Kanda? Trust apa nih yang harus dimiliki oleh sebuah exchange sehingga dia itu bisa mencapai satu standar? Oke. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir mengenai trust pedagang lokal yang ada. Ya. Satu, sejak adanya pengawasan beralih ke OJK, laporan keuangan wajib dipublis. Oh, nice. Iya. Jadi nantinya karena ini baru mulai 1 tahun nih, nanti teman-teman di 2026 ini sudah akan menerima publikasi laporan keuangan nih. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa melihat apakah exchange yang ada saat ini dengan kondisi sekarang ini cukup sehat, ya, menjalankan usaha dengan baik, apakah hutangnya banyak atau apa. Nah, di situ akan setransparan mungkin si pedagang membuka laporan keuangannya karena itu wajib publikasi oleh OJK. Jadi apa yang teman-teman khawatirkan itu menjadi sedikit berkurang. Kemudian satu sisi lagi adalah yang paling kita khawatirkan adalah keamanan dari keuangan kita. Ya. Jadi sekarang ini sudah ada clearing, yang dimana uangnya para pengguna itu tidak lagi mengendap di pedagang, tapi sudah ada lembaga clearing yang menyimpan keuangan daripada teman-teman semua pengguna. Begitu juga aset kriptonya. Ada penempatan 70-30, 70% ada di custody. So, secara pengamanan fiat, semuanya sudah ada yang mengawasi, include laporan keuangan, kesehatan dari perusahaan. Itu yang bisa menjamin pengguna kita di Indonesia terkait hadirnya pedagang yang berlicense. Terima kasih Kanda. Jadi memang benar-benar kita tuh provide semuanya ya Kanda. Informasi semuanya kita kasih ke user-user Indonesia. Ini salah satu langkah agar untuk orang-orang Indonesia yang 19 juta tadi kan nggak 100% tradingnya di di exchange lokal. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita berikan ke mereka bahwa udahlah kalian ngapain sih trading di luar, indah aman, pajaknya lebih rendah, lalu kalian juga kenal sama exchange yang kalian masuki. Gitu. Ya kan harapannya ketika kita menjadi seorang yang bebas finansial, betul. Pastinya Anda ingin hadir dengan berbangga diri. Bagaimana kita bisa berbangga diri dengan diri kita sendiri ketika kita punya uang, ketika kita bebas finansial, tapi kita nggak bisa publikasi. Iya, betul. Ya karena pajak gua nggak bayar. Karena gua kucing-kucingan. Iya, betul. Janganlah, kita sudah hidup di zaman yang cukup modern. Generasi muda harus paham dan sadar mengenai berapa penting kita hidup bebas finansial tanpa
harus kucing-kucingan lagi. Ya. Itu penting sekali. Siap Kanda, thank you. Lalu Kanda, apa sih yang membuat Gudang Kripto itu baiknya berfokus untuk edukasi sama transparansi ini? Eh, Hari ini adalah permulaan yang cukup baik, Alex. Thank you. Gudang Kripto sudah sangat berinisiasi Ya. untuk melakukan program podcast, memberikan edukasi. Ini adalah awal daripada podcast kita, memberikan bagaimana cara berinvestasi yang baik, Ya. bagaimana memilih pedagang yang baik, bagaimana menilai aturan yang sudah diatur di Indonesia, dan harapannya adalah podcast lanjutan ada lebih banyak memberikan edukasi dan pengetahuan, baik dari sisi regulasinya, Ya. baik di sisi mekanisme perdagangannya, Yes. mekanisme pencatatannya, dan pasti saya yakin Alex sudah punya daftar nama yang luar biasa, yang di dalamnya mungkin ke depan akan mengundang bursa, Ya. mengundang clearing, custody, Pasti. dan lain-lainnya, semuanya untuk memberikan pengetahuan bagaimana sih keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi aset kripto di gudang kripto misalnya. And that's Yes. a good move buat gudang kripto. Thank you. Harapannya terus kembangkan, Alex. Siap. Terima kasih Kanda, luar biasa.